Terutama nggak pelit ilmu, Mas. Nggak pelit ilmu. Itu karena ilmu itu kan salah satu, kalau saya kan nggak punya duit ya. Saya bukan orang yang banyak duit. Saya juga punya anak tapi masih belum gede ya kan. Ya satu-satunya cara saya nabung buat akhirannya ya ilmu sementara ini. Dan ilmu yang saya punya apa, yaitu contohnya tadi kalau ada orang nanya resep apa, ya tak kasih. Ya tak kasih aja gitu. Terus ngelola keuangan juga ini mbak-mbaknya sama masnya juga tak ajarin gitu. Nantinya sama kalau punya bisnis gini loh caranya marketing, cara ngelola keuangan gini loh, terus cara pembukuan gini loh gitu. Jadi gitu sih. Ada yang pengen resep gimana? Boleh atau Silakan ke sini bebas. Kapan hari ada orang Sidoarjo nanyain mau franchise. Katanya salah satu lapakku kan ada dua ini, es coklat sama martabak burger tuh enak gitu. Terus mau franchise gitu. Terus aku bilang ngapain franchise, sampai bisa buat brand sendiri. Jadi tak kasih tahu resepnya. Atau sama juga area salesnya juga jauh dari tempatku, jadi aku nggak masalah, nggak takut merasa tersaingi. Nggak, semuanya punya rezekinya sendiri, semuanya udah punya plottingnya sendiri kok rezeki itu. Jadinya ya udah nggak apa-apa, tak share semuanya, tak kasih kemarin resepnya, terus BQ-nya, maksudnya peralatan apa yang dibutuhkan, budgetingnya berapa, profitnya berapa, terus ngitung HPP-nya berapa, aku share semuanya beneran gratis. Kenapa? Gratis. Ada nih bukti WA-nya. Semuanya tak share, semuanya. Tak kirim ke WA. Orang sudah. Aku tuh punya pemikiran gitu kan. Kalau Indonesia tuh krisis anak muda yang pengen jualan gitu. Semuanya punya mindsetnya gini, kalau kamu pengen dapat respect ya harus kerja di perusahaan besar, jadi manajer, direktur gitu kan. Cuman aku mikirnya nggak kayak gitu. Kita sebagai anak muda itu harus, meskipun dari skala kecil harus dagang, karena dengan dagang itu nantinya kita bisa ngasih lapangan pekerjaan. Yang pertama di tengah sulitnya lapangan pekerjaan, yang kedua kita bisa tanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada karyawan-karyawan kita, sehingga karyawan kita nanti terinspirasi dan seperti kita. Kayak contohnya saya punya dua partner kerja nih, masnya sama mbaknya. Saya bilang dari awal, saya nggak butuh loyalitas kalian. Kalian kalau nantinya mau buka sendiri, angkat topi aku bakalan seneng banget sih gitu. Artinya percikan sedikit perjuanganku yang sedikit ini nanti aku harap bisa tak tularkan dan suatu hari jadi percikan dan jadi kobaran yang besar, sehingga mungkin generasi, nggak harus sekarang ya, mungkin generasi ke-7 bahkan ke-7 itu nanti Indonesia punya SDM anak muda yang nggak bangga jadi karyawan, tapi bangga menciptakan lapangan kerja gitu. Aku pengen banget sih gitu. Sekarang mungkin impactku masih kecil banget, tapi harus ada yang memulai gerakan-gerakan pemikiran seperti ini gitu. Saya mengambil bidang dagang ini karena memang selain ya pulang kepulangan ini, selain untuk nemanin ibu juga, saya dari dulu memang ada cita-cita sih pengen jadi dagang, pengusaha lah gitu. Cuman karena kami bukan dari keluarga yang kaya raya gitu ya, cukup lah, maksudnya sosok lah itu ya. Aku mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu, jadinya itu sih yang backgroundnya di situ, latar belakangnya di situ, origin story-nya saya situ. Nggak nyesel ninggalin gaji besar? Ya enggak sih. Aku kalau masalah duit yang penting banyak sedikit tuh kan, yang penting cukup kan. Yang penting di sini ada satu hal yang bikin aku kalau jadi pegawai mungkin gajian udah gitu kan. Kalau di sini aku pengen ini juga ya, ngasih nilai-nilai ke teman-teman yang ikut kerja di sini. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu memang tujuan utamanya untuk
cari rezeki gitu, tapi juga harus disisipkan nilai-nilai bahwa kita hidup harus berarti, harus disisipkan tujuan hidup yang mau kita raih apa gitu di semua bidang ya. Saya nggak mendiskreditkan yang karyawan ya, semuanya bisa berini kok, bisa berarti kok hidupnya. Contohnya kalau karyawan dia ngajari juniornya misalnya nggak pelit ilmu, idenya ini mas ya explore di sekarang kan sumber informasi kan dari YouTube, dari Instagram, ya sering-sering aja konsumsi konten-konten yang misalnya produktif lah. Nggak kerasa kan nanti kan direkom-rekom gitu, akhirnya muncullah ide jualan yang lagi viral di daerah barat, tak aplikasikan di sini. Ya ini akhirnya tak coba. Ini belum ada sebulan, cuman alhamdulillah animonya lumayan Pak. Alhamdulillah. Nggak ragu, nggak akan laku gitu? Oh enggak. Yang penting dicoba dulu. Kalau cuma angan-angan doang nggak jadi mas. Saya juga punya sektor dagang yang lain selain kaki lima, yang lain yang nggak bisa saya ceritakan lah. Mungkin di konten yang lain lah, mungkin selain kaki lima saya ada gitu. Ini mas mbaknya meskipun jualan yang kaki lima juga kadang-kadang tak ajak sharing gitu. Aku punya segmen bisnis yang lain di luar sini. Aku juga punya kantor kecil-kecilan untuk mengelola semua ini, ada adminnya pula gitu-gitu. Itu tak share sih, meskipun masih kecil sih, masih baby business center lah bisa dibilang gitu. Ya, salah satunya cabangnya ya kaki lima ini. Belum besar, masih merintis semuanya, masih kecil gitu sih. Selamat pagi Johnku, live report dari Jalan Veteran Johnku. Silakan monggo mampir, sugeng rawuh. Es coklat kami sudah buka.